Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam konseling individu ini, karena kan memang sebelumnya kemarin ya Mas ya, kemarin kan Masnya itu mencoba menemui saya kalau pengen kegiatan konseling individu atau pengen mencari solusi dari permasalahan dari Masnya. Nah kemarin kan juga saya udah ngasih apa itu Mas, lembar keseriusan mengikuti konseling individu untuk orang tua ya. Iya. Ini udah dibawa? Sudah. Udah ditandatangani oleh orang tua? Udah. Saya cek dulu ya. Sip. Ya baik, sebelumnya Masnya sudah tahu konseling individu itu apa? Belum. Belum sama sekali? Atau mungkin belum pernah mengetahui? Belum pernah. Tapi kok Masnya tahu atau mungkin ingin mengikuti kegiatan konseling individu ini, kenapa? Karena saya tidak bisa membagi waktu untuk belajar dan saya mencoba menemui Bapak untuk bisa mencari solusinya. Oh, jadi ingin mencari solusi tentang masalah dari yang Masnya yang hadapi ya. Gitu Ya. ya. Sebenarnya Masnya udah tahu tujuan konseling itu apa? Belum. Belum. Jadi tujuan konseling itu yaitu kita mencoba berdiskusi untuk di sini kan saya kan sebagai konselor dan Masnya kan sebagai konseling. Nah, posisinya itu nanti kita diskusi sama-sama, Masnya menyampaikan masalahnya, saya juga mencermati dan memahami masalah yang dihadapi oleh Masnya. Kemudian kita cari solusi bersama-sama. Jadi kita atau saya nanti itu mencoba membantu menyelesaikan atau membantu memfasilitasi Masnya dalam memperoleh solusi dari masalah yang Masnya hadapi. Itu sudah paham? Paham. Oke, baik. Dalam konseling individu ini ada beberapa asas Mas. Antara itu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan juga asas kesukarelaaan. Di mana asas kerahasiaan itu kita berdua antara Masnya sebagai konseling dan saya sebagai konselor atau guru BK itu sama-sama harus bisa menjaga kerahasiaan. Kan di sini kan nanti kita kan menceritakan masalah, di mana masalah itu kan bisa saja masalah pribadi atau privasi. Pasti yang namanya masalah pribadi atau privasi perlu kita rahasiakan atau perlu kita jaga, dan kita tidak boleh menyebarkan apa yang sudah kita bahas di sini gitu. Paham ya? Paham. Dan yang kedua tadi asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan nanti Masnya itu harus lebih terbuka. Jadi Masnya itu terbuka tentang menceritakan tentang masalah yang dihadapi oleh Masnya gitu. Jadi terbuka aja gitu. Jadi nggak usah takut gitu ya. Terus yang terakhir yaitu ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini yaitu Masnya itu secara sukarela, secara pribadi, keinginan hati sendiri, niat itu pengen mengikuti kegiatan konseling individu ini. Jadi tanpa ada paksaan, tanpa ada dorongan atau tanpa ada yang menyuruh gitu. Masnya tadi kesini ada yang menyuruh nggak? Atau mungkin kemarin pas Masnya mencoba menemui saya sebelumnya ada yang menyuruh nggak, atau ada paksaan dari orang lain nggak? Tidak ada. Berarti dari teman-teman atau mungkin dari orang tua atau mungkin dari saudara itu nggak ada yang memaksa Masnya untuk coba nih? Nggak ada. Berarti memang keinginan sendiri ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke tahap inti tentang penyelesaian masalah dari Masnya dalam konseling individu ini, itu ada yang namanya kontrak waktu. Nah, kontrak waktu ini yaitu agar kita pelaksanaan konseling ini dapat sesuai dengan tujuan, tidak terlalu lama dan tidak terlalu singkat. Nah, kurang lebih nanti pelaksanaan konseling individu ini kurang lebih itu waktunya 30 menit. Kira-kira Masnya cukup 30 menit? Ya, oke, baik. Tapi sebelumnya tadi sudah saya jelaskan bahwa peran dan tanggung jawab Masnya, yaitu nanti perannya itu sebagai konseling itu Masnya menceritakan masalah yang Mas hadapi. Kemudian peran saya sebagai konselor yaitu menanggapi atau mungkin memahami dan juga kita mencoba mencarikan solusi bersama-sama tentang masalah yang Masnya hadapi, itu ya. Kemudian untuk tanggung jawabnya, kita sama-sama bertanggung jawab atas apa yang sudah kita bahas di sini. Contohnya nanti misalkan Masnya itu sudah menceritakan, nah itu kita Masnya jaga aja, nggak usah bercerita tentang masalah Masnya ke orang lain. Kan bisa aja kita keluar dari ruang konseling ini, Masnya ditanya oleh temannya, kamu habis ngapain? Kamu habis ketemu siapa? Nah bisa aja seperti itu.
Nah, kalau misalnya ditanya seperti itu, coba masnya jaga aja. Ya. Itu ya, bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang kita masuk ke tahap ini. Ini sebelumnya masnya sudah siap untuk mengikuti kegiatan konseling atau masuk ke tahap ini? Siap? Siap. Siap. Oke, baik. Sekarang coba masnya ceritakan atau mungkin jelaskan apa yang menjadi unek-unek atau permasalahan dari masnya yang kok bisa sampai masnya itu memutuskan untuk mengikuti kegiatan konseling individu. Saya mengikuti konseling ini karena saya tidak bisa membagi waktu untuk belajar, karena saya pulang sekolah itu punya kegiatan lain seperti latihan silat, Ya. ataupun saya ikut olahraga malam, jogging bersama teman-teman atau nge-gym bisa. Itu saya tidak bisa membagi waktu untuk belajar. Saya minta solusinya. Jadi permasalahan masnya itu jadi lebih ke tidak bisa membagi waktu atau mungkin kurangnya manajemen waktu belajar, gitu ya. Ya. Kalau sebelumnya masnya ini kegiatan di sekolah itu apa aja, atau mungkin ikut kegiatan organisasi atau ekstrakurikuler di sekolah? Tidak ikut. Tapi memang hanya tadi ada beberapa latihan, Ya. kemudian ada apa aja tadi mas? Itu latihan olahraga malam di gym. Ya. Itu tiap hari mas? Ya, tiap hari. Tiap hari. Oke, tiap hari. Itu jauh nggak jarak antara rumah dengan tempat gym? Ya, itu lumayan. Lumayan. Ya. Kalau pulang sekolah itu biasanya jam berapa? Jam 3:30. Itu kalau harus sampai rumah cuma ada waktu cuma makan. Terus saya kembali lagi ke Wonogiri untuk latihan. Oh ya, jadi rumahnya masnya ini di Sukoharjo, tetapi latihannya di Wonogiri. Ya. Kurang lebih perjalanan berapa? Sekitar 20 menitan. Kan dulu kita. Padahal masnya tadi sekolah itu pulang sore. Ya. Terus habis pulang cuma istirahat bentar makan. Terus akhirnya setelah makan langsung ke tempat latihan. Ya. Gitu ya. Oh ya. Kalau boleh tahu tujuan mas ikut latihan itu apa? Karena saya ingin mencari ganti diri saya, Pak. Iya. Ya, terus saya ingin mengubah waktu juga, seperti saya mencari ilmu kayak gitu, dan untuk bisa bertanding silat. Jadi tujuan masnya latihan kan sebenarnya masnya itu ikut organisasi silat ya. Iya. Ya, dan itu di dalam organisasi itu biasanya ada suatu perlombaan atau kejuaraan Ya. tentang silat itu tadi. Nah, masnya mencoba mempersiapkan itu dengan latihan gym seperti itu. Oke, baik. Coba sekarang masnya identifikasi dari skala 1 sampai 10, di mana angka 1 itu menunjukkan bahwa permasalahan dari masnya itu sangat buruk, atau memang benar-benar masnya itu nggak bisa membagi waktu atau nggak bisa memanajemen waktu masnya untuk belajar. Dan skala 10 itu masnya memang dalam kondisi terbaik atau bisa membagi waktu atau manajemen waktu belajar. Itu di angka berapa mas? 2. Di angka 2. Jadi emang masnya ini benar-benar apa ya istilahnya kayak sulit gitu ya, sulit Ya. membagi waktu beneran ya mas. Oke, baik. Sekarang coba masnya bayangkan, misalkan permasalahan masnya ini bisa terpecahkan, apa yang mungkin masnya akan lakukan? Tadi kan katanya masnya kan sudah membagi waktu. Ya. Nah, misalkan permasalahan dari masnya ini tadi hilang, katakanlah bisa kegiatan-kegiatan yang sebelumnya masnya ikuti itu bisa dibagi waktunya. Coba masnya utarakan. Hilang, Pak. Karena kan kalau latihan sore itu loh, Pak, Ya. itu kan juga menyita waktu banyak. Itu pun pulangnya paling habis sisa. Terus biasa saya pulang itu cuma makan, mandi, terus saya lanjut latihan di sini itu. Ya. Nah itu kalau misalkan satu hari aja nggak latihan di sini itu kan, kalau latihan sorenya itu otomatis kan badannya beda, Pak. Kalau latihan di sini itu cuma libur 1 hari lah gitu. Nah saya tidak bisa membagi waktu belajar di malam hari itu, antara memilih belajar atau latihan itu. Iya. Kalau untuk istirahatnya mas? Istirahatnya saya paling cuma dalam hari Minggu atau tidak Sabtu. Berarti memang setiap hari masnya habis pulang sekolah terus akhirnya lanjut nge-gym, latihan, itu berangkatnya jam berapa, pulangnya jam berapa?
Itu kalau latihan sampai sana harus setengah 5. Harus setengah 5. Ya nanti kalau maghrib itu istirahat, jam 7 pulang. Habis itu Setelah itu saya pulang, mandi, makan, sholat. Jam 8 berangkat lagi ke tempat latihan untuk mengolah fisik saya. Terus pulang jam 9, sekitar jam setengah 10-an. jadi pulang-pulang sudah capek. Sudah capek pulang. Jadi kalau sudah capek dengan aktivitasnya, jadi kayak males gitu ya, maksudnya males Iya. belajar. Awal suasana males. Nah, coba sekarang masnya itu begini, kayak gitu kan pasti kalau mungkin tiap hari pasti kan ada beberapa hal, misalkan latihannya begini terus, atau mungkin dari tempat gym itu kayak ada latihan tentang ini. Ada nggak sih mas yang mungkin masnya prioritaskan itu? Misalkan masnya ingin mengolah atau mungkin kayak membentuk otot di tangan, itu ada nggak yang diprioritaskan? Atau mungkin masnya itu udah buat jadwal, misalkan minggu ini saya fokus di otot tangan, minggu ini saya fokus di otot kaki, terus minggu depan saya fokus di endurance atau kekuatan atau ketahanan. Itu masnya ada pembagian seperti itu nggak? Sudah ada. Sudah ada. Ya. Jadi kalau misalkan kalau seperti itu, apakah harus setiap hari mas? Maksudnya apakah nggak bisa dikasih jeda? Misalkan hari ini kita masnya nge-gym, besok libur dulu, atau mungkin besoknya lagi nge-gym lagi, itu nggak bisa? Nggak bisa. Soalnya lupa. Kalau misalkan kita cuma istirahat 1 hari, nggak melatih otot kanan misalkan itu, besok itu sudah kembali lagi ke seperti semula Pak. Jadi sudah benar lagi. Ya. Kalau yang masalah latihan malam tadi, itu seberapa penting mas? Kalau itu cuma buat formalitas sih Pak. Soalnya itu kan cuma buat melatih fisik cuma itu ya. Berarti untuk formalitas saja ya? Iya. Itu baik. Nah sekarang kita masuk ke banyak keajaiban ya mas ya. Misalkan mas itu dapat suatu keajaiban. Nah keajaibannya itu tiba-tiba permasalahan dari masnya ini hilang. Apa yang akan masnya lakukan? Saya akan senang karena bisa bagi waktu untuk belajar. Malam hari bisa belajar tidak kelelahan. Terus saya bisa luasa untuk meluangkan waktu saya untuk istirahat. Jadi tidak setiap hari itu latihan terus Pak. Ada juga waktunya buat belajar, memaksa otak juga berdoa. Ya saya akan senang lah. Ya akan senang ya. Ya. Tapi selama ini apa yang sudah masnya lakukan? Apa yang sudah masnya itu mencoba untuk mengatasi permasalahan dari masnya sebelum mengikuti kegiatan konsum itu dulu? Ya saya sudah sempat mengurangi latihan malam buat belajar di waktu malam hari hingga sampai effort besok. Ya. Itu saya juga sudah mengorganisasikan pikiran saya ya Pak ya, agar bisa libur di hari malam itu sudah. Tetapi sudah mencoba seperti itu, tapi kembali ke seperti semula lagi. Iya, kembali selalu lagi. tiap hari latihan, tiap hari datang gitu ya. Iya. Berarti emang sebelumnya emang sudah ada usaha untuk mencoba mengatasi permasalahan dari pasnya dia tentang untuk kesulitan membagi waktu belajar dengan kegiatan yang lain ya tadi ya. Itu sekarang coba masnya buat suatu prioritas lah mas, prioritas antara gym, waktu nge-gym, kemudian latihan malam tadi dan belajar. Kira-kira seberapa maksudnya diklasifikasikan yang penting itu mana, yang perlu diprioritaskan itu mana, kan nanti kan bisa membagi waktu mas. Ya. Contohnya seperti itu, misalkan nanti waktu nge-gym itu pulang sekolah nanti dari 4:30, terus kemudian selesai jam 7. Nah itu nanti bisa aja masnya nanti kayak mungkin bilang ke tempat gymnya atau mungkin ke trainernya masnya untuk misalkan ganti waktu sampai jam sekian kayak gitu, terus nanti agar ada jeda waktunya. Jadi antara masnya itu gym terus kemudian ke
ke latihan malam itu ada jeda waktunya. Nah, jeda waktu itu dimanfaatkan untuk masnya itu belajar. Itu ada pembagian waktunya, ada prioritas waktunya yang bisa masnya itu lakukan itu. Nah, bisa aja mungkin nanti untuk latihan malamnya itu juga kita perlu atau mungkin masnya pertimbangkan. Misalkan latihannya itu cuma ikut-ikutan kumpul aja atau memang benar-benar ada materi yang mungkin harus masnya dapatkan atau mungkin masnya lakukan. Untuk di tempat latihan itu, latihan silat itu masnya sebagai apa? Ya, saya sebagai siswa di sana. Sebagai siswa. Iya. Siswa berarti maksudnya diberikan materi, diberikan ilmu lagi ya pasti. Iya. Nah, itu mungkin bisa katakanlah bisa dikoordinasikan lagi dengan pelatih atau mungkin dengan teman lainnya. Kan tetap mungkin kebanyakan teman-teman yang lain itu kan pasti seumuran masnya. Iya. Sekolah juga pasti kan sama. Nah, itu mungkin permasalahannya juga sama, bisa aja. Tetapi kan bisa aja temannya masnya itu berasal dari kelas satu sekolah yang berbeda, seperti itu. Dan mungkin bisa aja juga kesadaran dari individu tentang apa yang jadi tugas dan kewajibannya selama masih bersekolah itu juga kurang gitu loh. Tetapi masnya ini saya akui bagus karena dengan ada kegiatan barunya terus masih sempat dan ingat untuk belajar. Nah, itu mungkin bisa masnya rugikan lagi atau diskusikan lagi dengan pelatih. Mana jadi sebelum mas katakanlah kan tiap malam ya, berarti tiap hari ya mas ya? Iya. Tiap hari misalkan ini hari apa? Hari Rabu ya. Misalkan nanti malam itu untuk materinya apa latihannya? Itu latihannya itu apa? Tanya aja ke pelatihnya. Kayak nggak apa-apa, karena kan mungkin pelatihnya nanti bisa aja juga menyesuaikan dengan masnya yang masih bersekolah gitu. Karena kalau nanti latihannya itu nggak terlalu penting atau mungkin hanya sekedar materi-materi tentang teknik aja atau mungkin hanya latihan fisik aja. Nah, kan itu kan nanti bisa masnya pikirkan untuk prioritas itu. Itu dia. Menurut masnya gimana kalau seperti itu? Ya, kalau saya sendiri bisa sebenarnya Pak. Saya akan berbicara dengan pelatih untuk bisa membagi waktu belajar dan latihan itu. Atau saya bisa mencari solusi Pak. Itu kalau misalkan latihan itu membahas apa, adakah dampak positif bagi saya, ada manfaatnya tidak, saya akan datang. Jika tidak ada ya saya tidak akan datang, kan memilih belajar di rumah. Nah, jadi kan dalam suatu kegiatan kan pasti kita kan bisa menilai kan mas, kegiatan itu sebenarnya itu berdampak baik enggak buat kita, ada dampak positifnya enggak buat kita, sepenting apa kegiatan itu buat kita. Walaupun mungkin ada beberapa kegiatan yang penting, tetapi kan kalau kita selalu abai dengan tugas dan kewajiban kita selama kita itu masih berstatus siswa atau bersekolah, pasti kan akan mengganggu kegiatan sekolah kita, terutama untuk kegiatan belajar kita. Ya kan pasti. Ya itu. Namanya juga anak sekolah pasti kan kewajibannya, tugasnya itu untuk belajar juga. Nah, gitu. Ya bisa aja nanti masnya itu kayak mencoba ya tadi mencoba prioritas. Prioritas itu ya prioritas itu bisa aja dibuat setiap hari atau mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jadi masnya itu bisa ada waktu recovery ya, waktu istirahat. Nah, waktu istirahat itu bisa dimanfaatkan untuk belajar seperti itu. Nah, mungkin dari sini masnya akan membuat prioritas itu yang seperti apa? Saya akan mengatur latihan sepertinya. Seperti latihan yang mana ini? Latihan yang nge-gym tadi atau yang latihan malam? Oleh kan yang nge-gym tadi. Iya, ya. Itu latihan nge-gym paling saya kurangin untuk belajar. Karena kalau misalnya latihan malam itu gini Pak, kan saya kalau begitu latihan sore itu kalau pulang dari latihan itu otomatis bawa malas. Ya. Jadinya itu kan kecapean dulu, makanya saya akan mengurangi latihan sore itu. Ya. Itu pulang sekolah langsung saya pakai itu saya buat untuk mengerjakan tugas atau belajar dan kerjaan yang lain lah agar tidak menumpuk, dan itu kan otomatis tidak malas. Itu buat ada waktu berapa jam lah yang sudah selesai misalkan Pak, itu langsung istirahat. Nanti jam 7 sholat dan makan lagi, saya kan bisa langsung berangkat ke warung itu untuk latihan. Nah, itu yang latihan malam atau nge-gymnya tadi? Latihan malam. Latihan malam. Ya. Jadi
Jadi masnya mencoba ada jeda untuk nge-gymnya gitu. Iya. Ya. Karena kan kalau belajar itu manfaatnya itu tidak 100% apa buat saya itu Pak, Iya. manfaatnya. Jadi itu saya akan kurangi dulu, atau saya buat jadwal untuk melatih otot yang lain lah. Misalkan saya fokuskan ke otot tangan, ya saya itu buat jadwal misalkan 2 hari sekali, 3 hari sekali. Itu bisa aja. Misalkan kalau seperti itu, jadi masnya mencoba mengatur atau memprioritaskan waktu belajarnya dan mengganti tadi sebelumnya kegiatan dari pulang sekolah itu nge-gym, terus kemudian ada latihan malam. Nah itu dari waktu nge-gymnya bisa diganti dengan waktu belajar. Nah kalau seperti itu berarti nanti belajarnya juga nggak tiap hari dong Mas? Ya kalau itu saya usahakan ya setiap hari Pak. Ya coba saya bilang ke trainernya dulu kalau mau libur lah berapa bulan itu bisa. Gitu. Ya. Nanti mungkin masnya juga bisa mencoba seperti ini. Misalkan tadi pulang sekolah jam 4 Ya. Jadi latihan nge-gymnya itu jam setengah 5 sampai jam 7. Kemudian jam 7 masih ada jeda waktu itu jam 7 sampai jam 8. Itu nanti jam 8 maksudnya latihan malam. Ya. Nah misalkan tiap ada jeda itu masnya manfaatkan untuk belajar itu gimana? Bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa. Itu kalau kita terbawa suasana malas bisa. Bisa. Tetapi kan itu kan ada beberapa jeda waktu kan Mas? Iya. Ada waktu antara pulang sekolah dengan nge-gym dengan latihan malam, dan mungkin ada jeda waktu juga setelah latihan malam. Kalau tidak kemalaman. Karena mungkin misalkan kalau udah ada beberapa rangkaian kegiatan, pasti kegiatan terakhir itu udah capek-capeknya, Iya. malas-malasnya untuk melakukannya itu kita siasati aja. Masnya bisa mensiasati itu, gitu loh. Jadi misalkan jeda waktu jam 4 sampai setengah 5, atau mungkin nanti waktu nge-gymnya ditunda Mas, habis maghrib aja sampai habis sisa 1 jam, itu gimana kira-kira? Ya kalau itu sepertinya ya bisa. Bisa. Nah jadi ada jeda waktu antara maksudnya tuh gini, jeda waktu di jam pulang sekolah dan waktu gym. Misalkan gymnya itu mulai jam 6, dari sebelumnya itu setengah 5 ke jam 6 itu kan bergeser waktunya, dan waktu gymnya itu jam 6 sampai jam 7 itu kan mungkin waktu untuk nge-gymnya lebih pendek. Nah, lebih pendek itu bisa aja nanti masnya manfaatkan untuk belajar. Pulang sekolah, istirahat bentar, terus kemudian makan pagi dan belajar sambil menunggu waktu maghrib dan kemudian persiapan nge-gym. Seperti itu. Bisa aja juga misalkan masnya mulai nge-gymnya itu jam setengah 7 nanti sampai jam 8, nanti habis nge-gym langsung dirapel ke latihan malam. Itu bisa aja. Menurut masnya lebih penting nge-gymnya atau latihan malamnya? Kalau saya pribadi itu lebih penting latihan malamnya. Lebih penting latihan malamnya gitu. Nah itu kan bisa aja, misalnya nge-gym itu nggak terlalu capek, langsung aja ke latihan malam. Jadi kita lebih efisien waktu. Tetapi kalau kayak gitu bisa aja masnya itu nggak efisien dalam artian efisien tenaga, kan pasti capek juga. Iya. Gitu. Ya itu nanti bisa masnya siasati, bisa masnya prioritaskan mana yang mungkin lebih perlu untuk diprioritaskan, dipentingkan itu bagaimana, seperti itu. Ya. Bisa diterima Mas? Bisa. Sekarang misalkan masnya kayak tadi kan mencoba memprioritaskan. Nah itu ada nggak sih Mas menurut Masnya itu misalkan nanti kalau saya gymnya seperti ini, karena saya mundurkan waktunya, saya perpendek waktunya, kemudian latihan malam saya juga lebih ke selektif lagi mengenai latihannya. Misalkan tadi katakanlah hari ini nanti malam itu materinya tentang teknik, terus kemudian nanti malam itu materinya tentang istilahnya itu kayak pertahanan diri, defense. Nah itu lebih selektif lagi Mas. Kalau misalnya seperti itu, ada masalah lain nggak? Misalkan
masnya dengan pelatihnya atau masnya dengan teman-teman yang lain kira-kira? Ya kalau masalah itu ya ada ya ada Pak. Soalnya kan kalau kayak gitu nggak enak ngomong sama pelatih atau sama yang lain itu juga ada. Tapi yang di sisi lain kan saya juga tidak bisa mengatur waktu lah Pak. Ya, kalau seperti itu mungkin bisa aja pendapat saya Mas, bisa aja nanti tetap Masnya itu mencoba bicara baik-baik, ngomong baik-baik dengan pelatih atau dengan trainer gymnya mengenai waktu dan juga kesempatan Masnya itu untuk belajar gitu. Karena kan sekali lagi bisa aja nanti Masnya itu katakanlah saya memang benar-benar pengen latihan sebenarnya, cuma saya juga nggak pengen meninggalkan waktu belajar saya. Karena menurut saya belajar untuk bersekolah dan juga saya latihan untuk kegiatan saya itu sama-sama pentingnya. Jadi harus bersama-sama bagi waktu. Itu nanti juga Masnya ngomong dan koordinasikan dengan baik agar apa? Agar tidak ada permasalahan yang lain yang timbul gitu ya. Bisa ya? Bisa. Oke, bisa. Baik. Sekarang coba Masnya apa ya? Kayak tadi kan udah ada beberapa masukan, udah ada beberapa solusi yang udah mungkin kita bahas dan Masnya terima. Sekarang untuk skala 1 sampai 10, di mana skala 1 angka 1 itu Masnya tidak atau mungkin masih kesulitan dalam membagi waktu atau manajemen waktu untuk belajar, dan angka 10 itu Masnya sudah mulai berhasil atau mungkin sudah berhasil membagi waktu, itu di angka berapa Mas sekarang? 8. Jadi udah ada perbedaan ya Mas ya. Tadi kan sebelumnya di angka 2, terus sekarang di angka 8. Berarti sudah ada progres ya Mas ya untuk pengentasan masalah dari Masnya ini. Nah, bisa aja nanti kalau seperti itu Masnya mencoba untuk apa ya tadi kayak memprioritaskan lagi. Terus Masnya juga baik-baik mengkoordinasikan, mendiskusikan, itu nggak ada salahnya Mas. Jadi menurut saya itu kegiatan positif juga, karena kan di samping kita bersekolah, kita juga harus ada kegiatan lain yang bisa kita manfaatkan atau mungkin yang bisa kita terima dengan positif. Contohnya kayak tadi Masnya itu ikut kegiatan silat atau latihan atau nge-gym, itu kan baik untuk kita sendiri. Dan bisa aja dari silat itu kan juga ada dampak baiknya, ada kompetisinya. Kan Masnya tadi juga ada biasa rencana ikut kompetisi ya, kejuaraannya ya. Kan juga ada feedback baik atau umpan balik yang baik juga bagi kita. Seperti itu kan juga di samping kita berprestasi di bidang sekolah, kita juga bisa berprestasi di bidang yang lain gitu. Paham ya Mas ya? Paham. Ya baik. Sekarang sudah paham. Nah, dari sini apa yang dapat Masnya itu apa ya? Kayak simpulkan. Kalau saya sih kegiatan ini sangat bermanfaat bagi semua orang, karena untuk siswa yang tidak bisa menyelesaikan menyelesaikan masalah sendiri, itu dapat menyelesaikan masalahnya dengan mengikuti kegiatan ini. Itu karena bisa mencari solusi kepada masalahnya, itu bisa juga. Itu ya Mas ya. Iya. Sekarang kita waktunya itu akan segera berakhir. Jadi untuk kira-kira Masnya sudah cukup untuk kegiatan konseling ini? Cukup puas dengan hasilnya? Puas. Sekarang sebelum akhirnya coba Masnya mengisi lembar evaluasi hasil dan juga lembar kepuasan. Ini diisi aja. Saya kasih waktu kira-kira ya 2 menit lah, 1 menit bisa. Kan itu tinggal nyetak-nyetak aja.
tujuan saya memberi lembar hasil ini untuk nanti bisa saya gunakan untuk memantau perkembangan permasalahan atau permasalahan dari masnya. Untuk lembar kepuasan hasil itu kepuasan masnya selama mengikuti konseling individu ini, bagaimana perasaannya, kemudian bagaimana hasilnya seperti itu. Nah, sampai sini kira-kira kita masih ada, kira-kira masnya itu masih membutuhkan nggak pertemuan kedua atau pertemuan selanjutnya? Masih membutuhkan. Jadi agar kita masih bisa saling mantau ya mas ya, perkembangannya ya. Gitu. Baik, kalau itu saya cukupkan aja sampai di sini. Semoga apa yang menjadi kegiatan kita pada hari ini menjadikan suatu manfaat dan positif bagi kita dan juga masnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.